Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ayo belajar matematika hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai elips. Pengertian elips, persamaan garis singgung, kuasa titik, dan garis pada elips. Nah, elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus atau titik api. Unsur-unsur elips. Yang pertama, sumbu fokal atau fokal asis adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips, yaitu F1, F2. Titik fokus elips adalah titik tengah kedua fokus elips. Titik puncak elips adalah dua titik pada perpanjangan sumbu fokal yang membentuk elips, yaitu A1, A2. Garis A1, A2 disebut sumbu mayor atau sumbu utama di mana sumbu ini pasti melalui kedua titik fokus. Sedangkan garis BC disebut sumbu minor atau sumbu pendek, yaitu garis lurus yang melalui titik pusat elips dan tegak lurus sumbu mayor. D1, D2 merupakan latus rectum. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung. Yang pertama, menentukan persamaan garis singgung elips yang berpuncak di 0,0 dan P, Q dengan gradien M. Yang kedua, persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 dan P, Q. Ketiga, menentukan persamaan garis singgung di titik X1, Y1 di luar elips. Nah, yang pertama, menentukan persamaan garis singgung elips yang berpuncak di 0,0 dan P, Q dengan gradien M. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, carilah koordinat titik potong antara persamaan elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat, dan persamaan garis yaitu Y sama dengan MX tambah K sebagai berikut. Nah, selanjutnya substitusikan garis Y sama dengan MX tambah K ke persamaan elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 sehingga diperolehlah bentuk seperti berikut ini. Dalam kurung B kuadrat tambah A kuadrat dikali M kuadrat tutup kurung X kuadrat ditambah 2A kuadrat MKX ditambah A kuadrat dikali K kuadrat dikurang A kuadrat kali B kuadrat sama dengan 0. Persamaan 1 di atas merupakan persamaan kuadrat dalam variabel AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Agar garis Y sama dengan MX tambah K menyinggung elips, maka ambil D sama dengan 0, yaitu dalam kurung B kuadrat tambah A kuadrat kali M kuadrat, tutup kurung, X kuadrat ditambah 2A kuadrat MKX ditambah A kuadrat kali K kuadrat dikurang A kuadrat kali B kuadrat sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M atau sejajar dengan garis Y sama dengan MX tambah K adalah Y sama dengan MX tambah kurang akar B kuadrat tambah A kuadrat kali M kuadrat. Untuk contoh soal, tentukan persamaan garis singgung elips 6x kuadrat tambah 10y kuadrat sama dengan 60 dengan gradien M. Penyelesaiannya yang pertama, ubah persamaan elips 6x kuadrat tambah 10y kuadrat sama dengan 60
menjadi X kuadrat per 10 tambah Y kuadrat per 6 sama dengan 1. Dengan A sama dengan tambah kurang akar 10, B sama dengan tambah kurang akar 6. Persamaan garis singgung elips yang berpusat 0,0 dengan gradien M sama dengan akar 3 adalah, kita masukkan ke dalam rumus, Y sama dengan MX yaitu akar 3X tambah kurang akar B kuadrat yaitu 6 ditambah A kuadrat 10 kali M kuadrat akar 3 kuadrat. Maka Y sama dengan akar 3X tambah kurang akar 6 tambah 30. Nah, Y sama dengan akar 3X tambah kurang 6 tambah 30 sama dengan 36, maka akar 36 Y sama dengan akar 3X ditambah tambah kurang akar 36 yaitu 6. Jadi persamaan garis singgung elips adalah Y sama dengan akar 3X tambah 6 dan Y sama dengan akar 3X kurang 6. Yang kedua, persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada elips yang berpusat di 0,0. Langkah-langkahnya yang pertama, misalkan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik P X1, Y1 dan Q X2, Y2 yang terletak pada elips. Sehingga persamaan garis PQ adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 yang menjadi persamaan 1. Karena titik P X1, Y1 dan Q X2, Y2 berada pada elips, maka berlaku persamaan berikut. Nah, didapatlah persamaan 2 dan 3, yaitu persamaan 2, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Sedangkan persamaan 3, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Selanjutnya, kedua persamaan tersebut dieliminasi menghasilkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A kuadrat dikali Y2 tambah Y1. Sehingga M sama dengan min B kuadrat dikali X2 ditambah X1 per A kuadrat dikali Y2 tambah Y1 yang menjadi persamaan 4. Kemudian, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1, sehingga diperolehlah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Lalu didapatlah persamaan 5, yaitu Y kurang Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X2 tambah X1 per A kuadrat dikali Y2 tambah Y1 dikali X kurang X1. Nah, selanjutnya, apabila titik Q bergerak mendekati titik P sehingga titik Q dan P berimpit, dan garis 1 akan menjadi garis singgung elips di titik P. Akibatnya, X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Sehingga dari persamaan 5 dapat kita ubah bentuknya dengan cara dikalikan semuanya dengan A kuadrat
Y1, sehingga menghasilkan A kuadrat Y1Y ditambah B kuadrat X1X sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan 2, yaitu B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat, sehingga dapatlah A kuadrat Y1Y ditambah B kuadrat X1X sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Sehingga bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi Y1Y per B kuadrat ditambah X1X per A kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung di titik yang berordinat 2 pada elips yang persamaannya x kuadrat per 36 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya, carilah nilai x dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan 2 ke persamaan elips adalah x kuadrat per 36 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Karena y-nya sama dengan 2, maka y kuadrat per 16 itu artinya 2 pangkat 2 per 16, yaitu 4 per 16. 4 per 16 kita sederhanakan menjadi seperempat. Nah, seperempat kita pindahkan ruas, maka didapatlah x kuadrat per 36 sama dengan 1 kurang seperempat. Nah, x kuadrat sama dengan 3 per 4 dikali dengan 36. X kuadrat sama dengan 27. Kita sederhanakan, x tambah kurang 3 akar 3. Jadi, titik singgungnya adalah 3 akar 3,2 dan min 3 akar 3,2. Nah, selanjutnya kita cari persamaan garis singgung elips yang melalui titik 3 akar 3,2. X1 X per 36 ditambah Y1 Y per 16 sama dengan 1. Nah, kita masukkan nilai X1-nya yaitu 3 akar 3 dikali X per 36 ditambah Y1 nilainya 2 dikali dengan Y, 2Y per 16 sama dengan 1. Selanjutnya kita kalikan silang. 16 kali 3 akar 3X ditambah 36 dikali 2Y sama dengan 576. Didapatlah 48 akar 3X ditambah 72Y sama dengan 576. Hasilnya 2 akar 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Jadi persamaan garis singgung elips yang melalui titik singgung 3 akar 3,2 adalah 2 akar 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Selanjutnya, persamaan garis singgung elips yang melalui titik min 3 akar 3,2. Caranya sama seperti mencari persamaan garis singgung elips yang sebelumnya. Dapatlah hasilnya persamaan garis singgung elips yang melalui titik singgung min 3 akar 3,2 yaitu min 2 akar 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Selanjutnya yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik A, X1, Y1 di luar elips. Yang pertama, titik P berada di luar elips, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dari titik P dapat dibuat dua buah garis singgung elips yaitu G dan L. Garis G menyinggung elips di titik Q. Garis L menyinggung elips di titik R. Jadi, titik P merupakan titik potong garis singgung G dan L. Kemudian tentukan persamaan garis singgung PQ dengan menggunakan persamaan garis singgung yang melalui titik yaitu X1 X2 per A kuadrat ditambah Y1 Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Di titik P X1, Y1 pada PQ sehingga diperoleh X1 X2 per A kuadrat ditambah Y1 Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Itu berarti B X2, Y2 pada garis X1
X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1, yang menjadi persamaan 1. Kemudian, tentukan persamaan garis singgung PR dengan menggunakan persamaan garis singgung diperoleh X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Titik P pada PQ sehingga diperoleh X1 X2 per A kuadrat ditambah Y1 Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Itu berarti B yaitu titik X2, Y2 pada garis X1 X3 per A kuadrat ditambah Y1 Y3 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, itu berarti C titik X3, Y3 pada persamaan X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1 yang menjadi persamaan 2. Kemudian, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh persamaan garis QR atau garis penghubung antara titik Q dan titik R, yaitu X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1, yang disebut juga garis polar dari titik P terhadap elips X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1, maka didapatlah persamaan garis singgung lingkaran di titik A X1, Y1 di luar elips yaitu X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk contoh soal, tentukan persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita cek kedudukan titik 2,1 pada elips X kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Nah, titik 2,1 merupakan titik X, Y. Maka kita masukkan nilai X yaitu sama dengan 2. Jadi 2 kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 itu sama dengan 1 kuadrat per 3. Maka didapatlah hasil akhirnya yaitu 1 sama dengan 1. Karena hasil ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka titik 2,1 pada elips X kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Sehingga untuk menentukan persamaan garis singgung elips bisa dengan menggunakan cara bagi adil. Nah, untuk menentukan titik singgungnya X1, Y1 sama dengan 2,1, kita masukkan X kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Karena X2, X pangkat 2 itu sama dengan X kali X1, Y2 pangkat 2 itu sama dengan Y kali Y1. Maka kita masukkan nilai X kali X1 per 6 itu sama dengan X kali 2 per 6 ditambah Y kali 1 per 3 sama dengan 1. Maka didapatlah hasil akhirnya yaitu X tambah Y sama dengan 3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X tambah Y sama dengan 3. Selanjutnya, kuasa titik dan garis pada elips. Kuasa titik terhadap elips, atau bisa kita sebut kedudukan titik terhadap elips. Sama halnya dengan lingkaran dan parabola, irisan kerucut elips juga memiliki kedudukan titik terhadap bidang elips. Pada prinsipnya, kedudukan titik terhadap elips dilakukan dengan menguji titik yang diberikan pada persamaan elips yang diberikan. Sebelumnya, bayangan sebuah elips dan sebuah titik yang terletak pada bidang kartesius yang sama. Kedudukan titik pada elips tersebut pastinya akan membentuk sebuah hubungan yang mengakibatkan kedudukan titik terhadap elips dapat berubah-ubah. Di antaranya, kedudukan titik di dalam elips, kedudukan titik pada elips, dan kedudukan titik di luar elips. Nah, berikut ini ilustrasi mengenai kedudukan titik terhadap elips. Nah, gambar pertama menunjukkan titik terletak di dalam elips. Kemudian, gambar kedua, titik terletak pada elips. Dan yang gambar ketiga menunjukkan titik terletak di luar elips. Misalkan diberikan titik X1, Y1 sebagai titik tinjauan terhadap elips,
Misalkan dengan persamaan elips standar yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau persamaan elips tak standar dalam kurung x kurang a kuadrat per a kuadrat ditambah dalam kurung y kurang beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan ini, kedudukan titik x1, y1 secara aljabar dapat dinyatakan dengan 3 ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuan titik di dalam elips, titik pada elips, dan titik di luar elips jika berpusat di 0,0 dan P, Q. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan kedudukan titik 4,2 pada elips dengan persamaan dalam kurung x kurang 1 pangkat 2 per 9 ditambah dalam kurung y tambah 3 pangkat 2 per 25 sama dengan 1. Untuk menyelesaikannya, kita substitusikan titik 4,2 pada persamaan elips, sehingga akan diperoleh perhitungan sebagai berikut. Nah, karena nilai x-nya adalah 4 dan y-nya adalah 2, maka didapatlah 4 kurang 1 pangkat 2 per 9 ditambah 2 tambah 3 pangkat 2 per 25. Dapatlah hasil akhirnya yaitu 2. Kemudian, kuasa garis terhadap elips. Kedudukan garis terhadap elips ada 3 jenis kemungkinan, yaitu pertama, garis dikatakan tidak memotong elips, berarti kedudukan garis dan elips saling lepas, sehingga keduanya tidak memiliki titik potong. Kedua, kedudukan garis terhadap elips yang berpotongan pada satu titik atau menyinggung elips. Antara titik dan elips memiliki satu titik potong. Ketiga, garis yang berpotongan dengan elips pada dua titik, artinya garis dan elips memiliki dua titik yang sama dilewati keduanya. Untuk mengetahui dari ketiga jenis kedudukan garis terhadap elips tersebut, masing-masing memiliki syarat tertentu yang tergantung dari nilai diskriminannya, yang biasa kita pelajari pada materi persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Berikut ilustrasi ketiga jenis kedudukan garis terhadap elips dalam bentuk ringkasan gambar. Jika diketahui persamaan kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C, maka nilai diskriminan yang diperoleh rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan D. B-nya yaitu 2A kuadrat MC di pangkat 2 kurang 4, nilai A-nya B kuadrat ditambah A kuadrat kali M dipangkatkan, kemudian nilai C-nya A kuadrat kali C kuadrat dikurang A kuadrat kali B pangkat 2. Selanjutnya didapatlah bentuk yang paling sederhana dari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan 4A kuadrat kali B kuadrat dalam kurung A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat. Melalui bentuk sederhana nilai diskriminannya, kedudukan garis terhadap elips dapat dilakukan dengan melihat nilai diskriminannya pada kondisi sebagai berikut. Jika nilai D lebih dari 0, maka garis memotong elips, sehingga didapatlah persamaannya yaitu 4A kuadrat kali B kuadrat dalam kurung A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat lebih dari 0. Atau A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat lebih dari 0. Jika nilai D-nya sama dengan 0, maka garis menyinggung elips didapatlah persamaannya yaitu A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, jika nilai D kurang dari 0, maka garis tidak memotong dan menyinggung elips. Maka persamaannya yaitu A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat kurang dari 0.
Untuk contoh soal, tentukan kedudukan garis 2x tambah 3y sama dengan 25 pada elips dengan persamaan x kuadrat per 100 ditambah y kuadrat per 25. Untuk menyelesaikannya, kita identifikasi nilai a kuadrat kali m kuadrat ditambah 4b kuadrat kurang c kuadrat, di mana a kuadratnya itu sama dengan 100, b kuadratnya itu 25, dan m kuadratnya itu sama dengan min 2 per 3, c kuadrat sama dengan 25 per 3. Sehingga diperolehlah 100 dikali 4 per 9 ditambah 25 dikurang 625 per 9. Maka didapatlah nilai akhirnya yaitu sama dengan 0. Karena nilai a kuadrat kali m kuadrat ditambah 4b kuadrat kurang c kuadrat sama dengan 0, maka dapat dinyatakan bahwa garis 2x tambah 3y sama dengan 25 menyinggung elips. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. See you next video.